Oke, mari besok kembali lagi channel Mario Angelo. Oke, ya jadi sekarang ini gua ingin bahas mengenai semua para pasukan Lantern yang ada di Green Lantern Universe. Karena sampai sekarang ini banyak banget dari kalian yang ingin baca komik Green Lantern. Udah banyak banget yang DM gua, "Bang, tolong bahas Green Lantern dan juga semua Lantern-Lanternnya dong." Kayak Red Lantern, Yellow Lantern, Black Lantern. Ini masih banyak yang belum tahu dan masih banyak yang belum paham, Bang. Semenjak kalian sudah nonton The Batman kemarin, banyak yang udah DM ke gua, "Bang, gua pengen baca Green Lantern tapi gua nggak ngerti ceritanya, Bang." Nah, ini kita akan bahas mengenai semua pasukan Lantern yang ada di DC Universe, dari Lantern dan segala macamnya, dan kita akan bahas semuanya di video ini. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tidak subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai asal-usul semua kekuatan dan semua pasukan Lantern yang ada di DC Universe. Langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, ya seperti yang gue bilang tadi, kita akan bahas mengenai semua pasukan Lantern yang ada di DC Universe. Nah, buat para pembaca baru ini, gue akan bahas semua di sini ya, mengenai semua pasukan Lantern, apa tugas mereka, dan bagaimana bisa cincin itu diciptakan. Oke, nah kita akan bahas semuanya di sini. Dalam kisah DC Universe, terdapat sebuah kelompok superhero yang menggunakan kekuatan berasal dari cincin dan cahaya, di mana cahaya-cahaya berbeda warna itu memiliki arti yang berbeda dengan kekuatan emosi yang berbeda juga. Tentunya yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kalian, yaitu adalah Green Lantern Corps, yang mana sebelumnya itu terlihat tanda-tanda kehadiran Green Lantern dalam Justice League pertama, dan mungkin akan muncul dalam sequel Justice League kedua atau enggak Justice League ketiga ya, nggak tahu lagi ya. Yang tentunya sudah diketahui ada seorang aktor, si Wayne T. Jones, yang sudah mengupload fotonya ketika itu syuting di Justice League Starter Cut di bagian ending. Tapi kan kita tahu bahwa adegan tersebut kan diganti dengan adegan si Martian Manhunter untuk memperingati ke Batman bahwa Darkseid tidak akan berhenti untuk mencari sebuah anti-life equation di bumi kan ya. Dan di sini kita akan bahas mengenai semua pasukan Lantern yang unseen termasuk dengan Green Lantern tersebut. Oke, yang pertama adalah Green Lantern Corps. Oke, di sebuah alam semesta terdapat populasi penduduk asli dari planet Malthus yang sangat berkembang. Mereka telah berevolusi menjadi makhluk abadi dengan kekuatan yang sangat besar dan juga cerdas. Kemudian mereka mendiami sebuah planet yang terletak di suatu alam semesta, yaitu adalah planet Oa, dan menyebut diri mereka sebagai Oans. Namun ada salah satu bagian dari mereka, ilmuwan Krona yang dikenal sebagai pemberontak, melakukan sebuah eksperimen terlarang yang memiliki dampak mengerikan bagi seluruh alam semesta, dan juga menyebut diri mereka sebagai The Guardians of the Universe. Nah, Guardians of the Universe ini menciptakan pasukan pemelihara perdamaian intergalaksi yang disebut sebagai Green Lantern Corps, yang mana dalamnya untuk setiap Green Lantern dipilih oleh kekuatan willpower mereka dan dilengkapi dengan alat yang dianggap sebagai salah satu senjata paling terkuat di DC Universe, yaitu adalah Green Power Ring. Nah, Power Ring ini memungkinkan pemakainya untuk mewujudkan apa yang terdapat dalam pikiran mereka ke dalam berbagai bentuk dan berbagai sifat lainnya yang hanya dibatasi oleh jumlah kekuatan dan imajinasi pemakainya. Mereka bertugas melakukan patroli ke semua sektor alam semesta yang mereka pilih untuk dilindungi. Nah, di planet Oa itu adalah tempat tinggal mereka. Disitulah Central Power Battery berada untuk mengisi daya cincin mereka. Nah, total ada 9 Lantern Corps yang mewakili emosi mereka yang berbeda, dan Green Lantern bukanlah satu-satunya kekuatan penjaga perdamaian yang diciptakan oleh Guardians ini. Dan juga terdapat eksperimen masa lalu mereka yang gagal, diantaranya adalah Manhunters dan Third Army. Dan Green Lantern Corps ini diciptakan oleh John Boom dan Gil Kane, yang pertama kali muncul di Showcase Volume 22 yang dirilis tahun 1959. Yang kedua adalah Yellow Lantern Corps. Nah, Yellow Lantern ini dibuat oleh Anti-Monitor. Gunanya adalah memudahkan rencananya memberikan makan New Earth dan Multiverse. Selanjutnya, Sinestro menjadi co-created yang menanamkan rasa takut di alam semesta dan Guardians of the Universe, sehingga mereka terpaksa untuk mengubah hukum dalam kitab Oa. Sebelum terbentuknya Yellow Lantern Corps, entitas Parallax adalah parasit luar angkasa yang merupakan perwujudan dari rasa takut, di mana rasa takut tersebut disimpan di dalam Central Power Battery di planet Oa. Setelah sekian lamanya,
Entitas tersebut dikenal sebagai Yellow Impurity yang menjadi penyebab kelemahan Green Lantern terhadap Yellow Lantern. Nah, setelah Sinestro berubah menjadi jahat, akhirnya ia diusir dari Guardians of the Universe ke Quark yang terletak di Antimatter Universe. Ketika ia kembali, diketahui Sinestro memiliki power ring yang menggunakan energi Yellow Lantern, dan setelah melewati beberapa pertemuan dengan Hal Jordan, ia dipenjara di dalam Central Power Battery. Dan dalam sana, ia bisa menggunakan kekuatan cincinnya yang dapat mengendalikan rasa takut berlawanan dengan willpower, dan sebagai sumber untuk membangunkan Parallax dari hibernasi panjangnya. Berawal dari sinilah, Parallax dan Sinestro memengaruhi atas kekalahan Hal Jordan hingga Green Lantern Corps hanya meninggalkan satu Green Lantern terakhir, yaitu adalah Kyle Rayner. Nah, pada akhirnya ia membangun Sinestro Corps secara rahasia, merekrut makhluk dari semua sektor di alam semesta dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Guardians of the Universe untuk Green Lantern Corps. Nah, Sinestro ini memiliki Talokian Lisa Dark untuk menjadi ilmuwan Sinestro Corps dan menjeratnya ke dalam kitab Parallax. Setiap anggota Sinestro Corps berada di dekat Yellow Power Ring bertugas mencari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menanamkan rasa takut yang besar. Dan Yellow Power Ring ini bekerja seperti layaknya Green Power Ring. Cincin ini dapat diisi ulang dengan Power Yellow Battery atau melalui sumber daya yang ada di kepala Manhunter. Yang ketiga adalah Black Lantern Corps. Nah, Black Lantern Corps ini terdiri dari berbagai macam makhluk yang telah terbunuh dan meninggal di seluruh alam semesta yang jatuh ke dalam wilayah orang mati. Dan di sanalah mereka ditugaskan oleh Lord of the Unliving, Necron, sebagai bagian dari rencana untuk memulai perang melawan Emotional Spectrum. Nah, saat itu juga The Blackest Night Prophecy diucapkan oleh Call of the Five Inversions yang meramalkan pada The Blackness Night bahwa akan ada musuh-musuh dari Guardians of the Universe yang bangkit untuk melawan mereka dan menghancurkan apapun yang mereka miliki. Nah, melihat hal itu, Abin Sur berusaha untuk menghentikan ramalan tersebut agar tidak terjadi dan membawa iblis Atrokis ke bumi untuk menemukan pemakai The Black. Nah, meskipun dalam kejadian itu Abin Sur meninggal dan Atrocus berhasil menemukan William Hand dan berusaha mengklaim kekuatan yang akan ia lepaskan. Namun, alien berwujud seram dan berwajah merah ini terlebih dahulu dikalahkan oleh Hal Jordan dan juga Sinestro. Hal ini memungkinkan William Hand untuk melarikan diri dan membiarkan penciptaan Black Lantern Corps di masa depan. Nah, The Black Lantern Power Battery ini berisi tubuh dari Anti-Monitor. Tidak diketahui apakah Anti-Monitor masih hidup dalam baterai atau tidak. Namun, kekuatannya adalah sumber tenaga untuk Black Lantern Corps. Nah, The Black Lantern Power Rings ini yang dikirim keluar memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati, dan orang-orang yang kembali dari kematian ini membentuk sebuah Black Lantern Corps. Nah, Black Lantern mempertahankan kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki sebelum kematian mereka, dan cincin mereka menyediakan berbagai macam tingkat fungsi, bahkan ketika daya cincin mereka berada pada tingkat 0,0%. Nah, mereka memiliki kemampuan untuk melihat keadaan emosional orang lain sebagai aura yang diwarnai oleh emotional spectrum. Nah, cincin mereka ini diisi dengan mengeluarkan hati korbannya dan mengubah organ menjadi energi yang bisa diserap oleh cincin Black Lantern tersebut. Yang keempat adalah White Lantern Corps. Nah, White Lantern Corps ini muncul dekat akhir dari Blackest Night setelah Tal Sinestro yang telah menyerap Entity of Life malah membiarkan entitas tersebut keluar darinya. Tidak lama setelah hal itu terjadi, maka Hal Jordan menyerapnya sendiri dan menyebarkan kekuatannya pada sejumlah superhero di bumi, di mana beberapa diantaranya adalah Black Lanterns, sehingga dapat menghidupkannya kembali. Dan dengan menggabungkan semua kekuatan, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Herald of the Dead, sehingga membiarkan suku Indigo untuk mengambil haknya dan mengalahkan Necron, the Lord of the Unliving. Dan pada akhirnya White Lantern Corps bubar setelah kejadian tersebut karena Life Entity telah lenyap. Dan pada event Day of Light Aquaman volume ketiga, entitas mengungkapkan tujuan dan alasan lain mereka atas kebangkitan para superhero. Nah, ini juga mengungkapkan kepada Brand bahwa bumi telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh manusia selama bertahun-tahun, dan mengatakan juga bahwa serangan Necron memperburuk situasi sampai bumi bisa saja mati. Nah, mereka yang dibagikan oleh White Lanterns ditugaskan untuk melayani salah satu dari dua tujuan dalam rencana yang dibangun oleh Entity. Semua itu ditujukan untuk mencegah penghancuran bumi selanjutnya dan menggunakan lebih banyak waktu yang dimiliki Brand untuk menemukan champion, atau dengan mensucikan jiwa mereka dengan mengatasi apa yang menahannya dalam kehidupan. Dan orang-orang yang harus mensucikan jiwa mereka tersebut adalah Lonely Raymond, Hawkman, Hawkgirl, Martian Manhunter, dan juga Aquaman itu sendiri. Dan White Lantern Corps ini dibentuk oleh
ability untuk melawan Necron dan Black Lantern Corps dan mengakhiri perang The Blackest Night. Selanjutnya adalah Red Lantern Corps. Oke, Red Lantern Corps ini dibentuk oleh Arthuricus karena kemarahannya yang disebabkan oleh Guardians of the Universe, yang mana Manhunter telah berhasil membantai hampir seluruh sektor luar angkasa miliknya. Nah, mengingat bahwa kemarahan Red Lanterns ini terpusat karena kehilangan, dia mungkin merasa marah terutama atas hilangnya sektornya atau miliaran tahun hidupnya hilang karena dirinya terjebak di dalam penjara. Nah, Red Lantern Power Ring ini menggunakan darah mereka sendiri sebagai sumber utama untuk senjata mereka. Darah mereka diisi cepat oleh cahaya merah dengan terdapat emosi kebencian yang berfungsi seperti napalm, tetapi pada tingkat yang jauh yang lebih kuat. Nah, ini telah terbukti sangat mampu membakar sesuatu melalui konstruksi, bahkan membakar Green Lantern yang terkuat. Nah, seperti Green Lantern, Red Power Ring mampu menciptakan konstruksi energi. Banyak yang menyadari bahwa mereka dapat melakukannya. Keadaan mental yang marah dari Red Lanterns cenderung membuat mereka berfokus pada serangan terkait darah atau fisik daripada penggunaan konstruksi energi. Dan Red Lantern Corps ini juga mampu bertahan di ruang terbuka dan penerbangan antar bintang. Selanjutnya adalah Blue Lantern Corps. Nah, Blue Lantern Corps ini didirikan oleh Gannett dan Shed, dua mantan Guardians of the Universe. Nah, karena mereka berani mengakui The Blackest Night Prophecy, maka dari itu mereka diusir dari planet Oa. Nah, setelah pengasingan mereka, Gannett dan Shed menetap di planet Odim untuk menciptakan Blue Power Ring pertama. Dan akhirnya Blue Lantern Corps dicipta dan dibuat untuk membawa harapan ke masa depan yang cerah dengan kehancuran yang begitu banyak. Nah, Blue Lantern Corps ini memiliki proses rekrutmen yang sangat unik. Setiap Blue Lantern dipilih oleh Blue Lantern dari sektor sebelumnya dan dibawa ke hadapan Gannett dan Shed di planet Odim untuk dievaluasi. Dan evaluasi tersebut terdiri dari pengajaran-pengajaran Corps yang menilai karakter dan melatih anggota baru dalam semua hal yang menurut mereka perlu diketahui untuk menyebarkan kekuatan Blue Light of the Hope. Dan jika setelah 3 hari mereka dianggap layak, maka kandidat tersebut kemudian dilantik ke dalam Blue Lantern Corps dan memulai pencarian baru untuk Blue Lantern berikutnya. Nah, didukung oleh Blue Light of the Hope, Blue Lantern Corps ini telah ditugaskan membawa harapan ke alam semesta yang mengalami putus asa untuk melihat harapan yang ada melalui masa-masa kegelapan yang terbentang di masa depan. Dan Blue Lantern Corps ini dipimpin oleh Sam Walker. Namun sampai sekarang Blue Lantern Corps telah diberantas dan Sam Walker telah kehilangan harapannya membuat corps yang tidak berguna. Selanjutnya adalah Orange Lantern Corps. Ribuan tahun yang lalu, 5 pencuri merompak planet Malthus yang dulunya adalah rumah bagi Guardians of the Universe. Di antara banyak harta yang bisa mereka curi adalah sebuah kotak dan dampaknya merupakan peta harta karun. Nah, peta tersebut diciptakan oleh ilmuwan Corona Malthusian yang mengarah keluar dari sistem ke Okara, jauh dalam Vega System. Dan pencuri ini sekarang berjumlah 4 setelah satu hilang dalam pelarian mereka dari Malthus ke Manhunter yang menjaga harta karun, membagi peta menjadi beberapa bagian di antara mereka dan mengikuti arah peta ke Okara. Dan sampai di sana, mereka melakukan perjalanan ke Forest of the Winds. Pada akhirnya, mereka tersesat pada lokasi harta karun yang dijanjikan peta tersebut dalam kehancuran di bawah tanah. Dan Orange Power Battery ini menanti mereka semua. Nah, ketika pencuri berusaha secara bersamaan untuk mengambil kotak itu sendiri, Guardians dan Squadron Manhunters telah melacak jejak pencuri tersebut hingga ke Okara. Nah, sebagai pencuri, mereka berjuang untuk memiliki Power Battery, usaha dan keserakahan mereka untuk membangun kekuatan tersebut. Nah, Orange Power Ring ini yang begitu besar sehingga membakar semua penghalang sejumlah Guardians dan salah satu pencuri tersebut. Penjaga cahaya Orange dari sisa alam semesta dan memiliki kotak curian, yaitu adalah penjara Parallax, Guardians membuat kesepakatan dengan para pencuri yang tersisa. Sebagai imbalan atas kotak tersebut, mereka akan meninggalkan Vega System dan tidak pernah kembali dan juga mengganggu selama mereka berada di sana. Dan tahu menarik itu mengandung satu syarat tambahan, yaitu adalah cahaya Orange hanya akan dijadikan sebagai penjaga utama. Terganggu oleh keserakahan mereka, akhirnya para pencuri itu berjuang sampai hanya satu yang tersisa, yaitu adalah Larfleeze. Nah, para Guardians ini berangkat dan tinggal selama ribuan tahun, bahkan sampai mengumumkan bahwa sistem Vega berada di wilayah yurisdiksi Green Lantern Corps. Oke, itu titik adalah mengenai penjelasan mengenai semua Lantern Corps yang ada di DC Universe. Oh ya, mulai dari Green Lantern Corps hingga ke Orange Lantern Corps. Dan sebenarnya yang menurut gue itu terlalu jahat itu adalah Red Lantern, Yellow Lantern, dan juga Black Lantern, yang dimana ketiga corps ini adalah ketiga corps paling bajing yang pernah gue lihat, Pak, sumpah. Terutama dengan Red Lantern sama Yellow Lantern ya, karena kalau kita udah lihat kalau kalian udah pernah baca komiknya Green Lantern, atau kalian udah pernah nonton filmnya di Green Lantern yang versi Ryan Reynolds, atau kalian udah pernah nonton film animasi
animasi Green Lantern tahun 2009 ya kan. Kan bisa bilang bahwa Green Lantern itu selalu mereka tuh berkonflik dengan Yellow Lantern karena seperti kalian tahu bahwa ada salah satu pengkhianat yang ada di sana, karena itu adalah si Sinestro. Nah, kalau kalian udah pernah lihat di film Green Lantern, kalian bisa melihat bahwa Sinestro ini merupakan adalah pemimpin dari Green Lantern sebelumnya, oke? Dan juga itu adalah guru yang melatih si Hal Jordan ketika itu udah dipilih oleh Abin Sur untuk dilatih di planet Oa sebagai salah satu dari Guardians of the Universe, oke? Jadi bisa dibilang ini Yellow Lantern dan juga Green Lantern ini mereka tuh saling berseteru. Jadi seperti itu, makanya bisa dibilang untuk Lantern ini seharusnya ini akan dimunculkan katanya dari Warner Bros tersebut tuh mereka akan membuat project Green Lantern Corps untuk serial live actionnya, katanya seperti itu ya. Dan di sini mereka itu udah mengumumkan project itu dari tahun 2020 Pak, di DC Fandom tahun 2020. Sampai sekarang tidak ada update sama sekali Pak. Gua nggak tahu di mana tuh project Pak. Sumpah, Green Lantern Corps tuh udah dari dulu tuh udah pernah ada Pak, dan sampai sekarang tuh tidak pernah ada update-nya ya. Gua nggak tahu sudah dari gimana. Ini kalau biasanya kalau ada project yang kedelay seperti ini, biasanya ada masalah di belakang di studio Pak. Gue yakin tuh Warner Bros tuh, gue nggak tahu ya mereka tuh apakah mereka masih trauma dengan kejadian yang ada di Green Lantern yang sebelumnya di Reynolds ya, yang mereka tuh udah rugi besar banget Pak. Bahkan di Justice League Snyder Cut ya, itu kan si Zack Snyder kan udah mau memunculkan Green Lantern versi dirinya ya, yaitu adalah si versinya John Stewart, oke? Dan sini ketika John Stewart sebagai Green Lantern akan dimunculkan, ternyata ditolak oleh WB karena menurut Warner Bros belum waktunya Green Lantern akan muncul secara live action di dalam film blockbuster sekelas Justice League. Oke, jadi bisa dibilang Zack Snyder itu udah punya rencana tersebut, bahkan dia itu udah syuting, tinggal dia kasih proposalnya kepada Warner Bros, tapi ditolak Pak. Alhasil Zack Snyder langsung reshoot kembali adegan itu dengan ditampilkan oleh si Martian Manhunter yang udah kita lihat bahwa ternyata Martian Manhunter sudah ada di sejak film Man of Steel yang dirilis tahun 2013 ya. Jadi itu adalah General Swanwick, yaitu adalah Jenderal Militer Amerika Serikat yang sudah berteman dengan Superman sejak lama, semenjak kemunculan pertamanya. Jadi seperti itu ya. Makanya bisa dibilang apa ya, Green Lantern ini di dalam Warner Bros di studio perfilmannya mereka tuh kayak sangat ketakutan untuk mengeluarkan Green Lantern versi live action Pak ya. Gua nggak tahu nih, mungkin mereka tuh masih trauma mungkin karena kejadian di Ryan Reynolds. Mereka nggak tahu apakah ya, kita nggak tahu ya. Karena gini Pak, kalau kalian udah pernah baca kasusnya Ryan Reynolds yang pernah udah main di Green Lantern tersebut tahun 2011 lalu ya, itu udah menjadi film tergagal di DC Universe. Kan bisa melihat bahwa di situ itu seharusnya film itu tidak rilis secepat itu Pak. Karena apa? Karena dari pihak CGI-nya, bahkan dari sutradara tersebut udah mengatakan bahwa film ini itu tidak sempurna karena CGI-nya masih dibangun. Tapi karena deadline dari Green Lantern ini akan muncul di tahun tersebut ya, alasan mereka terpaksa harus rilis Pak ya, karena itu udah deadline. Satu dan kedua, tidak ada namanya perpanjangan waktu dan juga tidak bisa dimundurkan jadwalnya ya. Alhasil filmnya jadi ampas seperti itu Pak. Storyline-nya udah ampas, terus CGI-nya udah ampas, bahkan semua skripnya ampas sekali Pak. Sumpah, Parallax seperti gitu banget. Gua udah pernah rewatch Green Lantern, kalian bisa tonton aja videonya, linknya di deskripsi, oke? Mengenai gua pernah review dan juga rewatch mengenai Green Lantern tahun 2011, oke? Semuanya gua udah jelaskan di situ, oke? Lanjut ya. Dan di sini harapan gua ketika semua Lantern Corps ini udah gua jelaskan, harapan gua adalah studio Warner Bros bisa mengeluarkan project solo untuk Green Lantern lagi, karena bisa dibilang kita sebagai fans ya, kita butuh ada Green Lantern Pak di DC Universe. Karena gini, Green Lantern juga adalah anggota inti dari Justice League. Makanya kalau gue lihat ketika gue lihat Justice League yang versi Zack Snyder ya, gue melihat kalau nggak ada Green Lantern tuh kayak ya ada Green Lantern ya, kata Green Lantern. Kenapa? Karena Green Lantern juga itu adalah anggota inti dari Justice League. Kalau nggak ada dia itu kelasnya kayak ya kok nggak ada dia sih. Sama aja ketika lu lihat Avengers tanpa ada Spider-Man, lu kayak ya nggak ada Spider-Man bagus, tapi kalau nggak ada Spider-Man kayak ya nggak ada Spider-Man, ada yahnya gitu loh. Jadi sama aja ketika gue melihat Justice League tanpa ada Green Lantern itu kayak biasanya kayak hampa. Cuma gue hampa karena ya sayang banget kalau nggak ada Green Lantern, rasanya kayak kosong aja gitu yang gue lihat ya. Karena bisa dibilang Green Lantern juga adalah anggota ini dari Justice League gitu loh. Nah gitu, baca aja kalau kalian mau baca awal-awal kemunculan Justice League di New 52, kalian bisa baca aja di komik Justice League War, oke? Jadi kalian bisa jelaskan situ, dan juga ada film animasinya kalau kalian kemalang untuk beli komiknya ya. Jadi makanya bisa dibilang Green Lantern juga adalah anggota yang sangat inti di Justice League. Makanya gue mengharapkan banget studio Warner Bros bisa membuat project Green Lantern seperti ini jauh lebih cepat ya, karena kita butuh banget dengan storyline-nya Hal Jordan seperti apa lagi, dengan si John Stewart seperti apa lagi ya kan. Bahkan itu kan kadang-kadang kita kayak
kayak Green Lantern tuh kayak dianak didikan oleh Warner Bros gitu loh. Aduh. Padahal komiknya masih jalan sampai sekarang loh. Nah. Nah, alasan kenapa aktor si Wayne T. Jones ini sudah merilis fotonya ketika dia tuh udah pakai kostum Green Lantern itu adalah sebagai anniversary 1 tahun setelah Justice League Snyder Cut udah rilis di HBO Max. Oke, makanya itu hanya sebagai foto peringatan akan dia tuh udah pernah muncul di Justice League tapi itu di-cut oleh Warner Bros. Oke, jadi seperti makanya itu hanya sebagai foto peringatan saja. Tidak ada tanda-tanda konfirmasi dari Zack Snyder maupun Warner Bros mengenai kelanjutan Project Justice League ini, Pak ya. Ya, makanya ini banyak mikir, oh bang ini akan lanjut ya? Enggak. Sampai sekarang pihak Zack Snyder aja dia tuh belum bisa konfirmasi. Nah, jadi kita tunggu aja konfirmasi dari Zack Snyder ataupun Warner Bros ya, karena kita belum tahu kelanjutan project ini seperti apa ya. Tapi yang jelas ini ya kayaknya udah jadi hal baru sih kalau selanjutnya Justice League akan dilanjutkan lagi oleh Warner Bros ya. Kita tunggu aja seperti apa hasilnya gitu ya. Oke, ini udah gua jelaskan semuanya dari semua Lantern Corps itu apa, tujuannya apa, apakah mereka tuh villain atau hero, semuanya udah gua jelaskan di video ini. Oke, gitu. Oke, itu aja mengenai video kalian mengenai semua Lantern Corps yang ada di DC Universe. Oke, kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalau punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan mengibarkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!